Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai pembuatan form transaksi. Tadi setelah pembuatan relasi tabel, karena kita akan menggunakan beberapa tabel dalam pembuatan form transaksi ini, relationship atau relasi tabelnya kita close terlebih dulu saja. Ya, jadi kalau sudah dibuat relasinya, kemudian di-close. Kalau ada pertanyaan apakah akan di-save, silakan klik tombol save saja. Baik, selanjutnya, tadi itu langkah pertama, yaitu pembuatan relasi tabel. Langkah kedua adalah sekarang pembuatan yang namanya query. Ya, query itu adalah salah satu buah objek di dalam database. Ini sangat penting digunakan nanti. Salah satunya adalah kita akan menggunakan fungsi dari query, yaitu menggunakan select. Ya, select di dalam query nanti kita bisa mengambil beberapa field ya dari 4 tabel ini supaya bisa tampil dalam satu buah form. Seperti itu. Itu fungsi dari satu query yang namanya adalah fungsi select. Seperti itu. Baik, untuk pembuatan query, caranya yaitu klik menu create. Di bagian menu create di sini ada queries ya. Ada dua pilihan, apakah menggunakan query wizard atau query design. Ya, kita akan menggunakan query design saja. Silakan klik query design. Nanti akan muncul 4 buah tabel. Kita akan gunakan keempat-empatnya. Silakan diblok tabel barang, detail jual, pelanggan sama trans jual. Kalau sudah, silakan klik tombol add. Sampai muncul 4 buah tabel atau 4 buah kotak ya di belakang sort table. Silakan kalau sudah muncul 4 buah kotak, sort table-nya kita close. Oke. Kita rapihkan dulu. Tadi karena kita sudah membuat relasinya, maka nanti otomatis di dalam query juga akan muncul relasi yang sudah kita buat. Sebelumnya, tadi kita sudah membuat tabel barang ke detail jual dihubungkan, pelanggan ke trans jual dihubungkan, sama trans jual ke detail jual. Ya. Jadi tinggal kita pilih saja nanti kira-kira apa saja yang akan dimunculkan nanti di dalam yang namanya subform ya. Nanti ini kita akan buat dulu detail penjualannya apa saja yang akan barang yang akan dibeli. Ya. Jadi nanti tinggal kita pilih datanya apa saja. Contohnya adalah yang akan kita buat nanti di dalam form transaksi ini adalah misalkan kita pertama adalah nomor transaksi di dalam detail jual. Ya, jadi ini yang utamanya. Jadi misalkan kita akan memunculkan nomor transaksi di dalam detail jual. Ya, jadi tinggal kita pilih saja detail jual di sini, kemudian ada nomor trans. Ya. Jadi data yang pertama yang akan dimunculkan adalah nomor transaksi ke dalam detail jual, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kode barang di dalam detail jual. Nah, kode barang ini, ya. Cara yang lain, kalau tadi menggunakan yang ada di combo box di bawah, cara cepatnya adalah tinggal double klik di bagian kotaknya. Tinggal kita double klik, nanti akan muncul kode barang di dari tabel detail jual. Ya. Jadi yang akan kita gunakan ini sumbernya nanti dari detail jual kebanyakan. Ya. Tadi saya ulangi lagi, nomor transaksi pastikan itu dari tabel detail jual. Bukan dari transjual ya, tapi dari detailnya. Karena nanti ini adalah yang akan kita gunakan sebagai subform untuk penjualan barangnya. Ingat tadi konsepnya adalah satu buat transaksi itu adalah memunculkan atau bisa menjual lebih dari satu barang. Maka yang digunakan di sini nomor transaksinya dari detail jualnya. Ya. Jadi nomor transaksi, kode barang, kemudian yang ketiga adalah jumlah detail jual, ini ya jumlahnya, jumlah detail jual. Kemudian yang keempat misalkan adalah nama barang. Nah, nama barangnya kita akan munculkan. Ya, kenapa nama barang kita munculkan? Karena orang kan biasanya tidak mungkin mengingat semua kode. Ya, orang mengingatnya mungkin nama barangnya. Ya, jadi nanti selain kode barang dimunculkan, kita akan munculkan juga nama barangnya. Ya. Kemudian ada satuan barang, kita simpan dulu di kotak yang kelima, kolom yang kelima, kemudian kita akan yang kelima satuannya, ya satuannya misalkan ini tergantung kebutuhan saja, mau mau apa saja yang ditampilkan nantinya. Kemudian adalah harganya, ya, yang kolom ke-6, harga barang. Terakhir, nah,
nanti kita akan memunculkan total. Ya, di sini ada total jual, supaya nanti total jualnya muncul juga secara otomatis. Jadi query juga selain bersumber dari satu tabel, kita juga bisa memunculkan satu buah rumus ya. Misalkan kita ingin nanti memunculkan satu buah field baru, yaitu perkalian. Nanti perkalian antara jumlahnya, ya jumlah penjualannya dengan harga barangnya. Maka nanti bisa kita ketikkan di kolom yang kosong. Misalkan kita nanti akan ketikkan nama field barunya adalah total, ya, titik 2, kemudian menggunakan kita panggil nama fieldnya dengan pakai tanda kurung. Di sini adalah jumlah, ya, jumlah kurung tutup dikali alias bintang kurung buka yaitu harga. Ya, kita ketikkan sama harga. Jumlahnya supaya sama persis, pakai J-nya besar. Ya, jadi ini kolom yang ke-7 ya. Kolom yang ke-7 ini nanti akan muncul secara otomatis yaitu perkalian antara jumlah, nanti diinputkan jumlahnya, perkalian antara jumlah dikalikan harga barang yang nanti bersumber dari tabel barang. Ya. Jadi kalau lebih seperti itu, saya ulangi lagi. Ini pembuatan query untuk pembuatan nanti subform yaitu detail penjualannya. Ya. Tadi kan konsepnya adalah satu penjualan bisa menjual beberapa barang. Nah ini kita buat dulu yang beberapa barangnya. Nanti kan barang itu masuk ke tabel detail jual ya. Maka transaksinya di sini kita bersumber dari tabel detail jual. Ya. Kemudian kode barang, kemudian jumlah juga dari detail jual, nama barang dari tabel barang, ya. Kemudian satuan dari tabel barang, harga dari tabel barang, dan terakhir nanti adalah total. Nah, ini total adalah penggabungan atau perkalian ya, lebih tepatnya yaitu perkalian nanti kita akan buat otomatis yaitu jumlah dikalikan dengan harga. Ya. Baik, kalau sudah dibuat seperti ini, kita simpan terlebih dahulu namanya. Caranya adalah bisa Ctrl S atau bisa juga kalian klik tombol save ya, kemudian ketikkan misalkan query detail jual ya. Supaya lebih aman, ingat kalau penyimpanan jangan pakai spasi ya, supaya lebih aman query detail jual. Kalau sudah klik tombol OK. Ya. Maka nanti di sebelah kiri akan muncul query detail jual. Ini nanti kita akan gunakan sebagai pembuatan data bersumber apa yang kita akan gunakan sebagai sumber data subform namanya ya. Subform yaitu untuk detail penjualannya. Baik. Kalau ingin mencobanya apakah sudah benar atau tidak bisa kita run. Ya, di sini ada di bagian result ada tombol run. Nah, ini mungkin kalau kalian datanya masih kosong ya, datanya masih kosong karena belum dilakukan transaksi. Nah, ini saya sudah memasukkan beberapa transaksi, nanti bisa dihapus. Jadi ini contoh datanya akan seperti ini. Jadi nanti total ini akan kita buat otomatis nantinya. Jadi perkalian antara jumlah dikalikan dengan harga. Ya. Tapi nanti munculnya tidak seperti ini akan kita tempelkan di dalam namanya subform. Ya. Baik. Untuk kembali kalau ada yang kesalahan, kalau query bisa kalian klik view, kemudian pilih design view. Ya. Atau kalau ingin melihat kodenya bagaimana sih kode query ini, bisa view, kemudian SQL view, struktur query language. Nah ini. Ya, tadi saya ulangi lagi, ini salah satu fungsi dalam query adalah fungsi namanya select, ya, menggabungkan beberapa data dalam database menjadi satu tampilan. Oke, kita kembalikan saja ke design view saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan query. Ya. Demikian pembuatan query. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan membahas yang namanya subform. Ya. Baik, terima kasih.